Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. Boleh sambil dihidupkan kameranya biar kita saling menatap. Oke. Ada yang sambil kerja nggak? Ada Pak, sebagian apa? Ada, waduh. Dia diizinkan dulu. Izin dulu. Coba pindah dulu lah kalau boleh diizinkan. Pindah dulu ke tempat yang aman dulu ya. Kita nggak lama kok, kita cuman penyampaian dulu aja, penyampaian kontrak kuliah. Setelah itu boleh lanjut kerja ya. Nggak ada praktikum ya Pak? Enggak, kita belum boleh ke kampus minggu ini. Oke. Yuk sambil yang lain masuk, tolong kita buka ininya ya, kameranya ya, biar terlihat semua. Perkenalkan fasilitator atau pengajar mata kuliah las dan fabrikasi logam untuk kelas mesin malam A. Itu saya, Ade Ariswan, sama Ibu Mega Gemala, dan nanti ada Bapak Asrafi. Kuliah kita ini kuliah 3 SKS, 1 SKS teori dan 2 SKS praktik. Perkuliahannya dijadwalkan jam 18.50 ya, sampai jam 10 kalau nggak salah. Ya 4 sesi ya. Jadi ya 4 sesi. Oke, jadi nanti kita ada kuliah praktikum, tapi karena sekarang lagi merah ya kondisi di Batam, lagi COVID-nya lagi ramai, ada arahan dari manajemen Puri Batam untuk membatasi kegiatan offline di kampus ya. Jadi kita nggak ada ini dulu, kita nggak ada praktikum dulu untuk minggu ini. Nah minggu depan kalau udah diperbolehkan praktikum, kita akan praktikum secara bergantian. Nanti kelasnya kita bagi 2 ya, setengah kelas kuliah online, setengah kelas lagi kuliah praktikum di lab. Labnya lab welding W2 ya. Lab welding itu kalau belum pernah ke lab welding itu di dekat taman himpunan mahasiswa, kan ada himpunan mahasiswa ya. Nah, tamannya sebenarnya ada lab welding. Sebelah lab metalurgi. Ya, kalau dari parkir motor lurus saja. Parkiran motor. Oke, jadi biar nggak terlalu lama, kita langsung aja ke pembahasan kontrak kuliah ya. Jadi ini perkuliahannya, profilnya. Kalau yang kelas malam itu pengajarnya saya, Bu Mega. Nanti yang kelas lain itu ada Pak Nugroho dan Bu Aulia Fajrin. Kemudian deskripsi mata kuliahnya ya. Deskripsi mata kuliahnya ini lebih ke pengelasan ya. Sifatnya lebih ke pengenalan, nanti lebih banyak teorinya, karena memang ini masih fundamental sekali. Saudara diharapkan memiliki kemampuan basic sekali untuk mengenal semua proses pengelasan. Dan memang nanti akan dibagi kelasnya. Kelasnya ini akan dibagi, ada yang manufaktur, ada yang welding. Oleh karena itu nanti nggak terlalu mendalam tentang teknik pengelasannya, tapi minimal tahu proses-prosesnya. Dan K3-nya terutama ya, K3-nya seperti apa. Jadi materinya nanti ada K3 pengelasan, ada konsep metal cutting, dasar pengelasan,
dasar infeksi visual, prinsip kerja mesin las, SMAW, GMAW, FCAW, GTAW. Dan juga nanti ada welding simbol ya. Pembelajarannya ini, capaian pembelajarannya ini ya, seperti yang saya sampaikan tadi, materinya ini, dan tidak ada kuliah prasyarat karena ini memang untuk kuliah semester awal ya, semester 1, 2. Ini peta kompetensinya, mampu mengeluarkan K3, kemudian bisa penta cutting. Penta cuttingnya ada 2 jenis ya, ada axiviol sama ada plasma cutting, tapi karena kita nanti waktunya terbatas, kita akan lebih banyak menggunakan metal cutting karena memang itu yang lebih sering digunakan ya. Kemudian mengenal dasar-dasar pengelasan dan proses-proses pengelasannya. Ada SMAW, GMAW, GTAW, FCAW. Dan diakhiri dengan inspeksi visual. Oke. Strategi perkuliahannya nanti kita akan jelaskan lebih detail ya. Oke, karena ini memang capaian pembelajarannya tadi lebih banyak teori ya. Nah, mahasiswa mampu menjelaskan, mahasiswa mampu menerapkan. Nah, itu lebih banyak teorinya. Oleh karena itu nanti juga penilaiannya lebih banyak teori. Ya. Yang praktikumnya itu dinilai juga, tapi bukan yang utama. Karena saya yakin pasti banyak yang baru pertama kali ngelas. Atau ada nggak yang pernah mengelas sebelumnya, ada yang dari SMK, jurusan teknik mesin pengelasan, atau ada yang memang bekerja dengan welding, ada nggak? Halo? Gimana, ada yang bekerja dengan welding di sini? Enggak? Enggak ya? Ada? Nggak ada, Pak. Enggak ada? Nah, Nggak ada, ya. Pak. Oke. Kelas B ada tuh. Oke. Ya. Ya, berarti memang ini ya masih belum pernah sama sekali ya. Berarti ya memang kita dari dasar dulu ya. Nggak mungkin langsung saya suruh ngelas dengan posisi 2G kan nggak mungkin kan. Juga nggak tahu apa itu 2G itu. Nah, pasti belum tahu dulu ya. Kita coba dulu pelan-pelan ya. Pasti yang pertama kali itu pasti takut-takut ya karena kita menggunakan peralatan yang menggunakan listrik yang tinggi ya, harus tinggi, tegangannya lumayan juga, dan juga bahan-bahan berbahaya, pasti takut dulu. Ya, memang seperti itu proses belajar. Kita setelah tahu K3-nya, amannya seperti apa, baru kita bisa praktikum dengan lebih aman. Ya, memang yang lebih banyak kita tentang teorinya dulu. Terus karena teori juga nanti kita akan penilaian lebih banyak dengan tertulis ya, ada UTS UAS, ada kuisnya. Seperti biasa UTS UAS ada ya, terus kuisnya nanti ada 2 kali dalam 1 semester, juga ada tugas, setiap praktikum nanti juga ada logbook ya. Nah ini kita kalau kelas malam tidak ada PBL. Nah, penilaiannya sama seperti perkuliahan yang lain, seperti ini standar Poli Batam. Kalau ingin mendapatkan nilai A, totalnya harus di atas 85. Jangan sampai di bawah 40 karena nilainya jadi E ya, harus mengulang. Kemudian, nah ini yang kita akan sepakati hari ini mengenai bobot penilaiannya ya. Ada keadaran dan disiplin 10%, UTS UAS masing-masing 20%, kuis nanti ada 10%, kuisnya 2 kali ya. Kemudian ada tugas-tugas yang diberikan itu 20%. Kemudian untuk praktikum itu 20% totalnya, ada logbook, dan ketiga kebersihan maupun benda kerja. Ketiga itu nanti diamati selama praktikum apakah saudara menerapkan ketiga, kerja dengan aman, kemudian kebersihan di area kerja maupun di lab ya. Jadi lab welding itu kelihatannya kotor ya. Sebenarnya bukan kotor gara-gara kita nggak bersih, tapi memang hasil pengelasan kita itu, hasil gerinda kita itu debu-debunya itu melayang di lab welding lama gitu ya. Jadi bisa aja yang kotor itu debu-debu yang dari semester kemarin, itu bisa aja. Nah, supaya kita labnya sama-sama bersih dalam waktu yang lama, ya dimaksimalkan kebersihannya. Karena yang debu-debu yang tadi itu memang nggak bisa dibersihkan, dihilangkan sama sekali. Nah, apalagi yang kalau kita nggak cleaning ya, kalau kita nggak cleaning, nggak bersih-bersih setelah lab, itu pasti nanti akan jauh lebih kotor lagi gitu. Itu penting tentang kebersihan. Kemudian benda kerja, ini hasil praktikumnya, nanti masing-masing akan mengerjakan
kelasnya nanti di situ. Walaupun ini masih pengenalan, tetap dinilai ya benda kerjanya gitu. Ya tentu tidak perlu perfect karena masih belajar, tapi tetap itu dinilai supaya belajarnya sungguh-sungguh ya, nggak asal-asalan. Nah, mungkin itu kalau dari saya penyampaian awal, nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Bu Mega ada yang mau disampaikan dulu, Bu? Silakan, Bu. Terima kasih Pak Ade. Jadi untuk materi dan kontrak kuliah itu sudah disampaikan oleh Pak Ade ya. Termasuk penilaian PBL ya Pak ya? Kita nggak ada PBL, Bu. Mahasiswa yang sekarang nggak ada yang ikut PBL ya? Kalau kelas malam itu tidak wajib PBL. Oh, tidak wajib PBL. Tidak diambil untuk PBL. Oke. Nah, saya ingin menambahkan sedikit ya tentang cleaning yang dimaksud Pak Ade tadi. Jadi kita setelah kita melakukan praktikum, kita ada yang namanya cleaning atau housekeeping. Nah, ini bagi yang sangat penting karena di bengkel pelepasan itu ya kita menggunakan bahan-bahan yang berbahaya ya. Ada gas ya, ada tabung gas ya, ada 2 buah tabung gas di situ nanti ya, ada tabung gas oksigen, ada asetilen. Nah, di situ kalian setelah menggunakan alat-alat seperti itu harus memastikan kalau alatnya sudah tertutup dengan sempurna. Nah, itu juga termasuk ke dalam housekeeping ya. Kemudian benda-benda yang berada di lantai ya setelah pengelapan segala macam menggunakan thinner ya. Nah, itu juga harus dibersihkan karena itu kalau kena api kan juga berbahaya. Nah, itu salah satu fungsi dari housekeeping itu ya untuk menjaga keselamatan kita dan lingkungan sekitar kita. Dan kemudian karena kita menggunakan alat ya, mesin las itu kan dengan menggunakan tegangan yang tinggi ya. Kemudian juga ada gas-gas di sekitar kalian. Ya. Jadi di saat nanti praktikum ya, jangan menggunakan cara coba-coba untuk untuk menggunakannya. Padahal Anda semua belum mengerti bagaimana prosedurnya. Jadi dilarang untuk coba-coba ya menggunakan alat di situ. Nah, sebaiknya itu ditanyakan ke dosen yang bersangkutan atau dengan Pak Asrafi sebagai laboran. Nah, kadang kadang kan Anda semua ada yang kerja di PT ya, dan alatnya itu sama ya, tapi dengan model berbeda. Nah, jadi ada mahasiswa yang mikir, oh saya bisa nih menggunakannya cuma modelnya aja yang berbeda. Nah, itu kan masih ada keraguan di situ ya. Nah, kalau ragu seperti itu, jangan coba-coba untuk menggunakannya. Lebih baik bertanya dulu ke laboran atau dosen bersangkutan. Ya, karena kalau di bengkel itu keselamatan kita dan sekitar kita harus dijaga bersama ya, saling mengingatkan untuk K3-nya. Cukup sih Pak Ade. Silakan kalau Pak Asrafi menambahkan masalah K3 ya, K3 saat proses pengelasan. Baik, terima kasih Bu Mega, Pak Ade. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Asrafi. Saya sebagai laboran di sini yang lebih banyak mungkin nanti mendampingi teman-teman di lab ya. Nah, sebelumnya saya sedikit menjelaskan tentang lab kita, lab welding. Lab welding ini banyak sekali hal-hal yang berbahaya di situ ya. Ada tadi yang disampaikan oleh Bu Mega, ada tabung gas, tabung asetilen, oksigen, CO2, argon, dan lain sebagainya. Nah, di sini perlu beberapa perhatian khusus. Nah, sebelum kita melaksanakan praktikum, diharapkan teman-teman semua menggunakan safety, dimulai dari pakaian safety, wear pack ya. Kalau bisa wear pack yang panjang karena kita akan mengelas. Kemudian celana, kalau bisa celana jeans, jangan kain. Kemudian sepatu yang harus safety shoes ya, harus yang berbahan besi di ujungnya. Kenapa? Karena di sana nanti berkaitan dengan benda-benda berat. Nah, kemudian lagi ada goggles atau kacamata, nanti kami siapkan satu orang satu. Kemudian earmuff atau earplug sebagai pelindung telinga, karena nanti kita akan
menggerinda pasti berisik. Kemudian helm las kalau sudah mulai melakukan pengelasan. Nah, hal itu semua itu wajib digunakan pada saat praktikum. Nah, di dalam bengkel seperti tempat kerja kalian pada umumnya, kita juga punya marking. Jadi ada area hijau, ada area kuning, ada area merah. Nah, area hijau ini adalah area kerja, area kuning ini adalah area kalian berjalan, kemudian nanti area merah ini area yang memiliki bahaya-bahaya tertentu. Oke, itu aja Pak Adi mungkin untuk pengenalan lab sementara. Oke. Sebelum kita lanjutkan, ada yang mau bertanya dulu dari rekan-rekan mahasiswa? Yang tadi cukup jelas. Oke. Baik, kalau gitu kita. Oh ya, silakan. Kurang jelas suaranya, Mas. Hendro ya, kurang jelas. Untuk yang dapat praktikum gitu kan Pak, Ya. tapi terbentuk jadwal shift kerja, itu bagaimana ya Pak? Boleh mengikuti kelas sebelumnya apa bagaimana? Shift kerja gitu ya? Ya. Oke, nanti sekali kita sepakati ya. Oke, nanti saya sepakati sekalian. Saya sambil sampaikan. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Belum ada? Oke. Oke, kita sekarang membahas tentang teknis ya. Teknis tata tertib praktikum. Ya, jadi kalau praktikum ya, kita mulai ini pukul 19 ya. Kita datangnya pukul 19. Sebenarnya kuliah kita mulainya 18.50 ya kalau di jadwal. Nah, ini buktinya nih. Buktinya ini kalau kuliahnya ada di pukul 18.50. Ini ya. Kelihatan kan? Nah, jadi ini 18.50 kita mulai, tapi saya bulatkan jadi jam 19 karena pasti masih ada yang di jalan, masih habis sholat maghrib, persiapan ya. Nah, jadi kita ulatkan jam 19.00, nanti berakhir jam 22.10 dan tidak boleh lewat. Kalau lewat pulangnya nanti kita pulangnya kebalaman. Jadi datangnya harus disiplin, selesainya juga harus disiplin. Oke. Kemudian keterlambatan, kalau ada yang terlambat datang, itu saya berikan waktu 15 menit. Walaupun judulnya 15 menit, tapi kalau dihitung dari awal itu kan 25 menit ya. Lama kan ya, hampir setengah jam. Oke. Gimana kalau misalnya baru keluar dari PT jam 7, kalau bosnya ada yang kerja ya jam 7. Datangnya nanti lewat dari 19.15. Silakan dikabari ke grup ya, karena di grup tuh ada saya, Bu Mega dan Pak Asrafi di situ. Jangan japri ya, jangan di DM, direct message, jangan, karena nanti nggak tahu tuh yang absennya sama siapa. Absennya kalau nggak sama saya sama yang lain gitu. Jadi kalau saya bilang iya atau absennya bukan sama saya kan nanti rugi ya. Bilang aja di grup izin kalau terlambat datang karena apa masalahnya gitu. Kemudian kalau misalnya nggak ada kabar, terus tahu-tahu datangnya lewat dari jam 7.15, saya nggak akan bolehkan praktikum sebelum izin ketemu sama saya dulu gitu. Karena saya harus tahu ini siapa yang datang. Bisa saja kalau bukan salah kelas atau mungkin dia malah bukan mahasiswa kita. Nah, jadi harus terdata siapa yang datang di lab ya. Jadi kalau datangnya lewat dari 7.15, berarti nanti sesinya akan dipotong sesuai keterlambatan. Sesinya bagaimana pemotongannya nanti di sini. Jadi sesi 1 itu sampai 19.40. Kalau datangnya lewat dari 19.40 berarti dipotong 1 sesi. Hari itu hanya dihitung hadir 3 sesi ya.
Nah, ini nanti dijumlahkan ke rekap kehadiran. Ya, ada SP kita kan ya, surat peringatan. Seperti yang udah saya sampaikan di grup mekanika kemarin, ada SP1, SP2, SP3. Itu tolong dijadikan perhatian karena SP itu berdampak pada yudisium, saudara-saudara. Jadi kalau mau lulus, nggak boleh ada SP. Itu juga kalau ingin mengajukan bantuan kuliah, beasiswa, itu juga tidak boleh ada SP. Oke, kemudian APD seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Serafi tadi, wajib pakai safety shoes dan wear pack kalau ada. Ya, safety shoes ini krusial. Kalau nggak bawa safety shoes, tidak boleh ikut praktikum. Silakan dicari. Tapi kalau nggak dapat, ya nggak boleh ikut praktikum. Jangankan ikut praktikum, berada di area lab aja saya nggak bolehkan gitu. Apalagi ada di area hijau, itu tidak boleh tanpa safety. Termasuk saya ya. Nanti kalau saya misalnya nggak pakai safety, tolong saya diingatkan. Nah, itu siapapun tidak boleh masuk ke area hijau, area kerja, kalau tanpa safety. Karena banyak sekali benda-benda yang berbahaya di situ. Kalau wear pack tidak punya, boleh pakai baju kerja yang di perusahaan. Kalau jenisnya sama ya. Jadi ini menutupi seluruh badan dan kainnya itu agak tebal. Kalau tidak punya wear pack, bisa diganti dengan celana jeans dan baju lengan panjang. Misalkan baju seperti saya ini kan lumayan tebal ya, walaupun tidak tebal sekali, tapi bahannya bukan bahan kaos ya. Karena bahan kaos itu nanti kalau terkena sparks atau percikan, itu bisa tembus ke dalam. Tembus ke dalam nanti badannya walaupun nggak terasa sakit, tapi nanti ada bekas-bekas percikan api gitu. Dan juga bisa aja nanti kainnya jadi bolong ya, terbakar. Kecil-kecil itu, apinya kecil-kecil nggak terasa, tapi lama tahu-tahu bolong aja. Terus kalau misalnya pakai baju safety ini itu dikancing sampai atas. Nggak boleh kancingnya terbuka dua gitu. Nggak boleh dibuka-buka. Ya walaupun panas, tahan aja gitu. Kalau nanti kepanasan, haus, izin dulu istirahat ya. Jangan dipaksakan, nanti malah pusing. Tapi yang penting tidak boleh dibuka. Karena dibuka nanti ada masuk sinar UV ya. Kan kalau kita mengelas itu sinarnya terang sekali, itu ada sinar UV di situ. Nanti efeknya sama seperti berjemur di matahari, hitam nanti ininya kulitnya. Nah, kelamaan bisa jadi kanker kulit, bahaya sekali ya. Kemudian gunakan masker medis tuh, sama seperti yang digunakan Mas Hendro tuh, seperti itu maskernya. Nggak boleh masker scuba. Masker scuba tuh masker yang kain yang tipis itu tuh nggak boleh. Karena itu tidak menyaring apa-apa ya, itu cuman paling nyari angin aja. Nggak boleh ya, seperti itu. Kalau pakai 2 lapis itu lebih baik lagi. Tapi kalau masker medis seperti itu adanya ya boleh lah. Sekalian juga kita untuk mencegah COVID ya. Dan seperti yang disampaikan sama Bu Mega tadi juga, di hari praktikum harus cleaning, karena itu labnya kita pakai bersama. Kalau belum bersih boleh pulang. Dan ini ya saya ingatkan, tidak boleh makan dan minum di area lab welding, baik di area hijau maupun di area depannya itu. Kalau mau istirahat, izin keluar di luar gedung ya gitu ya. Karena apa? Karena banyak itu tadi yang saya bilang, banyak gas-gas, banyak partikel yang nggak kelihatan itu di area welding gitu. Jadi kan kalau makan minum di situ nanti masuk ke dalam tubuhnya, nanti malah jadi penyakit ya, nggak boleh. Dan ini ya berbahaya sekali, tidak boleh bercanda saat praktikum. Sama teman-temannya mungkin lagi bosan itu iseng temannya digelitikin pakai elektroda gitu. Apalagi kalau masih nyetrum, nah itu jangan ya. Ini celaka. Terus nggak boleh pakai gadget di area hijau. Ya di area kerja lah. Jadi kalau di depan-depan pintunya itu masih boleh karena itu nggak ada ini ya, nggak ada mesin-mesinnya di situ. Jadi kalau mau pakai HP ada keperluan telepon atau mengabari keluarga atau mengabari siapa gitu, nggak boleh di area welding karena itu mengurangi kewaspadaan. Itu terkait dengan K3 juga. Nah, ini kebetulan semua laki-laki ya. Ada yang wanita nggak di sini? Ada perempuan nggak? Ada Pak. Ada Pak, 2 orang. 2 orang. Permaisuri kami. Oke. Nah, yang mahasiswi kalau pakai kerudung itu kerudungnya dimasukkan ke dalam wear pack, ke dalam baju. Kenapa? Kan biasanya ada yang kerudungnya panjang ya, yang nutup sampai bawah. Itu takutnya ya, kalau misalnya sambil kerja kerudungnya ke bawah, terus pakai gerinda, takutnya masuk ke dalam gerinda. Kalau masuk ke dalam gerinda nanti ini ya ketarik gitu ya. Nah, atau nanti malah kena las-lasan. Nah, itu bahaya sekali karena panas ya.
Lebih baik diamankan, dimasukkan ke dalam baju gitu. Terus kalau mau istirahat, izin dulu ke pengawas yang ada, tidak boleh bersamaan. Jadi kalau satu pergi, yang satu jangan ikutan gitu. Ya, supaya nggak ngumpul-ngumpul. Oke. Itu yang tata tertib praktikum. Nah, kalau yang tata tertib kuliah daring, pertama itu tidak boleh sambil kerja. Misalnya nih, shift ya. Kan ada yang kerja shift, dapat ke shift malam. Kebetulan dengan kuliah welding. Kemudian dengan kuliah Zoom misalnya, kuliah Zoom. Jadi nyambi ya, matiin kamera, dengar pakai headset, nyimak sambil kerja itu nggak boleh, bahaya. Kenapa bahaya di tempat kerja? Kalau kerjanya duduk di kantor aja gimana? Nggak boleh juga, itu ada peraturannya. Tidak boleh kuliah sambil kerja. Kalau kuliah ya kuliah, kerja ya kerja. Kalau misalnya kalau misalnya kerjanya nggak bisa izin, ya berarti kuliahnya yang izin kan? Terus pilih salah satu. Ya, jadi kalau Zoom itu tidak boleh sambil kerja. Ya, Mas Hendro mungkin belum tahu, sekarang saya kasih tahu aja dulu karena bahaya. Terus juga takutnya ditegur sama yang di perusahaan. Nah, kami nggak mau nanti ada yang seperti itu. Nggak mau nanti ada permasalahan dengan perusahaan yang nggak mau ya. Baik, pilih salah satu. Kalau misalnya nggak bisa ikut Zoom, itu silakan beri izin ya, beri keterangan izin, kabari ke grup, dan untuk rekap absennya itu kontak Pak Imam ya, TU-nya Pak Imam. Nah, gimana kalau shift-nya itu bentrok sama praktikum. Jadi sambil ada kerja di tempat kerja dan bareng ada praktikum ya. Berarti kan harus pilih salah satu memang kan ya. Nah, itu boleh praktikumnya susulan. Jadi misalnya minggu ini harusnya jadwal praktikum, tapi shift minggu depannya bisa, nah itu bisa. Dengan syarat materi praktikumnya sama. Ya, tapi kalau materi praktikumnya beda itu agak sulit ya, karena nanti jadinya ngejar. Jadi sebisa mungkin ikut praktikum, tapi kalau nggak bisa ikut ke shift berikutnya, ikut ke giliran berikutnya. Karena kita 2 minggu itu sama materinya ya. Ya, karena kita bagi 2 kelasnya, berarti 2 minggu itu materi praktikumnya sama. Nah, lebih lanjut mengenai tata tertib kuliah daring ini saya serahkan ke Bu Mega. Silakan Bu. Terima kasih Pak Ade. Untuk tata tertib kuliah daring, ya benar yang disampaikan Pak Ade ya, sebelumnya tidak boleh sambil kerja ya. Dan jika pun Anda memang ada sesi kerja di saat itu mending izin ke saya sebelum waktu perkuliahan dimulai ya. Kemudian saya akan mentolerir keterlambatan kuliah daring hingga 10 menit, tetapi dengan pemberitahuan. Dan kemudian selama perkuliahan daring ya, di situ tolong dijaga attitude-nya ya. Mulai dari pakaiannya, mulai dari perilakunya ya, karena pengalaman saya di semester yang lalu ya, ada beberapa mahasiswa yang mengikuti kuliah daring tapi dengan gaya seperti ini, duduk di warung, angkat kaki satu, Pak, seperti itu. Nah, jadi jika suatu saat ya kita kuliah dan saya menemukan hal yang seperti itu ya, saya langsung kasih SP1 ya. Nah, jadi tolong diingat ya, perilaku dan kesopanan Anda semua ya juga dinilai di sini. Kemudian untuk daring sebenarnya cukup Pak Ade, cuman nanti akan ada tugas-tugas ya yang akan diberikan sesuai dengan pengumpulannya sesuai dengan deadline-nya. Oke, sekian gitu aja Pak. Oke, terima kasih Bu Mega. Jadi gitu ya, tugas-tugas nanti lewat learning ya, perkuliahannya juga lewat learning. Nanti sesi Zoom-nya ya itu melengkapi yang ada di learning. Nanti misalnya deadline-nya berapa lama itu dijelaskan lebih lanjut di tiap tugas mungkin beda-beda. Sampai situ dulu mungkin ada yang bertanyakan mengenai tata tertib kuliah dan praktikum.
Halo? Saya Pak, Ya, saya ingin izin bertanya silakan Mas Ismail. mengenai deadline pekerjaannya atau tugasnya itu kan dosen-dosen pada yang lain tuh biasanya ngasih sekitar beberapa satu minggu mungkin karena kan berkaitan sama waktu pengerjaan itu kan kalau apalagi kalau kerja itu nyari waktu yang tepat itu agak susah ya Pak ya. Jadi kalau misalnya ada beberapa tugas yang harus cepat dikumpul gitu Pak itu ya bisa dibicarakan ya Pak ya. Gitu loh maksudnya Pak. Makasih. Ya, terima kasih. Ya, jadi kalau detail tugas nanti silakan disepakati sama Bu Mega ya. Mungkin di minggu kedua nanti ada mitra cutting sama Bu Mega teorinya. Ya, itu pasti beda-beda sama tugas yang berikutnya yang SMAW misalnya. Pasti beda-beda. Nanti silakan. Misalkan Bu Mega kasih waktu 3 hari. Kemudian dinego, Bu gimana kalau 5 hari misalnya. Nanti silakan aja ya. Waktu kuliah ya. Terus ada lagi nggak? Tadi Mas Hendro mau nanya lagi? Ya Pak, tanya Pak. Ya, silakan. Untuk kelas daring kan Pak, yang kalau terkena shift kerja itu Pak, itu harus menampilkan surat ke TU apa ke dosen saja Pak? Oh ya, izin kuliah ya. Ya, izin kuliah 2 ya. 2 izinnya ya ke dosen, ke grup kita di Telegram sama TU. Karena dosen yang isi absen itu nggak bisa kasih keterangan. Cuman bisa keterangan hadir sama nggak hadir aja. Tuh, jadi yang tahu nanti itu izin kerja atau sakit misalnya, itu TU yang mengubahnya nanti. Kalau dari kami cuman nanti buat tidak hadir. Nanti kalau saudara lihat di SIM pasti jadinya alpha kan. Nah, supaya nggak jadi alpha itu ada di TU gitu. Karena TU juga nanti yang merekap SP-nya gitu ya. Oke, kami nggak punya akses soalnya. Ada lagi? Izin Pak, Ya, misal Pak, dari izin udah dikasih apa, izin untuk ikut kuliah itu Pak. Kan ini hanya 3 sesi kan Pak, tapi udah dikasih izin untuk kuliah itu bagaimana Pak? Kalau kelasnya. gimana Mas? Nggak kedengaran sama saya? Jika dari leader perusahaan apa leader saya Pak Ya, diberi leadernya. izin Diberi izin? untuk ikut kelas daring Ya, online ini Pak, ya. apakah boleh ikut kelas daring apa izin juga Pak? Oke. Ya, jadi gini, kalau misalkan ini kan kuliahnya saya nggak tahu nanti kalau kuliah daring itu berapa lama ya. Nah, kalau memang benar diizinkan, saya serahkan ke Bu Mega karena nanti yang ngajar ininya Bu Mega ya. Gimana Bu? Apakah perlu tertulis atau cukup Bu dibolehkan Bu? Maaf, tadi saya lagi Jadi gini, gimana? ini Bu. Jadi misalnya nih kita ada kuliahnya daring, sementara mahasiswanya kerja shift di jam yang sama dengan kuliah di malam hari. Nah, tapi udah dapat izin dari leadernya untuk mengikuti kuliah gitu. Nah, tadi kan perjanjiannya kan nggak boleh sambil kerja, tapi ini sambil kerja, tapi posisinya nggak sedang kerja gitu ya. Udah dapat izin. Nah, itu gimana kalau dari Ibu Mega diperbolehkan ikut kuliah atau mesti ada pernyataan tertulis atau gimana Bu? Pernyataan tertulis dari leadernya atau boleh gitu aja? Saya percaya aja ya ini sama Anda semua, jika memang sudah diperbolehkan oleh leadernya ya silakan. Karena nanti kalau misalkan ternyata bermasalah ya, artinya konsekuensinya Anda sendiri yang menanggung ya. Seperti itu. Jadi Gitu ya. silakan. Ya, sama-sama. Ya, yang penting nggak boleh sambil kerja, benar-benar kerja ya. Kadang-kadang ada yang operator gitu. Jadi dia sambil tekan-tekan, sambil dengar, nah itu nggak boleh ya. Walaupun udah diizinkan nggak boleh gitu. Nggak boleh. Harus duduk gitu, duduk diam gitu, perhatiin. Ada lagi nggak yang lain? Cukup? Kemudian ini saya lihatkan komponen penilaian gimana? Silakan sepakati. Atau ada masukan lagi? Oh, Pak, saya mau naik, Pak. Ya, siapa nih? Saya Alwi, Pak. Ya, silakan, Mas Alwi.
Oh, ini kalau misalnya saya kan kerja di shiftnya kurang nentu Pak ya. Nah jadi misalkan saya besok malam, nah besok juga kebetulan saya ada kuliah malam, itu boleh nggak Pak izinnya mendadak? Hmm, bisa aja Oh, sih. Pak. Bisa aja kalau misalkan nggak bisa ikut kuliah, tapi izinnya ke TU kan. Terus kalau misalnya kebetulan dapatnya Hmm, seat kalau praktikum, nanti nyusul aja praktikumnya. Kalau oh sama gitu. materinya ya. Hmm. Gimana? Baik Pak, makasih ya Pak. Oke. Yang penting dikabari ya ke grup ya, jangan diem-diem aja. Biar teridentifikasi tuh, ini nggak datangnya gara-gara apa gitu. Karena kan yang pengalaman kita kuliah kemarin tuh kan banyak yang nggak ngerjain aja gitu, nggak datang Ya tanpa Pak, mengerti tanpa Pak. kabar gitu. Berarti boleh nyusul Pak ya? Ya Iya Pak. kalau kalau misalnya materi materi ininya, materi praktikumnya sama ya boleh aja nyusul gitu. Nyusul di minggu minggu depan. Oke, nanti dikabari ya, nanti kita atur lagi. Baiklah Pak. Ya. Makasih Pak. Ya Pak. Ya, sama-sama. Ini komponen penilaiannya silakan disepakati. Ada yang mau menyampaikan atau ada yang keberatan? Saya masih nunggu ya yang mekanika juga ya. Yang mekanika kemarin saya kasih saran seperti itu, tapi belum disepakati. Nanti tolong sekalian lewat grup aja. Ini kalau nggak ada, kita ketok palu ya. Cukup kayaknya ya. Nah, logbook ini adalah laporan, bukan laporan ya, kayak pemberitahuan. Ya, catatan ya. Catatan per praktikum ya. Jadi logbook itu praktikum. Misalnya minggu itu praktikumnya ngapain aja. Tolong buat di situ apa yang dikerjakan, prosedurnya bagaimana, dan hasilnya bagaimana. Itu nanti logbooknya dikirimkan per minggu. Di setiap praktikum langsung buat, nanti dikumpulkan per minggu. Ya, itu dulu mungkin. Nah, yang ketiga nanti kan minggu ini ketiga ya sama Bu Mega nanti sekalian ya. Tugasnya nanti ada sama Bu Mega, nanti diumumkan di learning Bu ya. Iya. Oke. Nah, sebelum kita tutup, saya ingin menampilkan sebuah video yang menunjukkan kenapa kita harus belajar safety, harus belajar teori. Bisa nggak langsung aja kerja di lab, datang-datang. Kelihatan ya? Ini judulnya praktek aja dulu, kerja belakangan. Iya, praktek aja dulu, teori belakangan. Terus sekali lagi nih, mau tahu masih belum nyambung, coba lihat. Ngapain nih anak-anak nih? Nah, itu gimana tuh? Kok bisa kayak gitu? Berarti nggak tahu K3-nya kan? Nggak tahu teorinya. Mungkin nggak tahu juga tuh ngelas itu teorinya apa gitu. Sampai nggak bisa menerapkan K3. Nah, kita inginnya jangan sampai kayak gitu ya. Itu nggak ada bedanya sama yang las di pinggir jalan nanti kan? Nah, penting juga untuk kita belajar persiapan supaya nggak jadi seperti ini. Satu lagi. Nah, ini. Coba lihat dia ngapain. Kelihatan nggak? Sekali lagi saya putar.
salah kan jadinya, udah terlanjur lagi. Nah, jangan sampai kayak gitu ya. Udah capek-capek di las tahu salah gitu ya. Nggak bisa diberdiriin kan itu mejanya? Meja atau apa itu? Kursi kali Pak. Nah, iya. Epicenter ke dinding. Nah, iya, makanya kita jangan sampai kayak gitu ya. Nanti benar-benar belajar, kita harus belajar dari teorinya dulu itu. Jangan langsung main ngelas aja gitu. Jangan istilahnya kalau saya bilang jangan main otot gitu ya. Kalau otot kan gitu. Pak izin Pak, mau yang masalah persentase itu Pak, yang persen-persen tadi Pak. Ya. Itu kawan satu kelas ini minta logbooknya 15% Pak. Logbook 15%? Boleh. Iya. Sama tugasnya 15% Pak. Tugas 15%. Iya. Logbook 15%. Sama logbook 15%. Ya, 15. Yang lain gimana? Yang lain. Oke. Oke Pak, oke. Oke Pak. Bu Mega gimana Bu? Boleh, Pak. Sepakat yang lain ya? Ini permintaan kalian loh. Nanti begitu keluar nilainya, saya nggak terima ini ya, nggak terima perbaikan, kompensasi, saya nggak terima lagi ya. Kalau mau perbaikan, ngulang lagi tahun depan. Ya, jangan sampai lah ada yang nilai-nilai di bawah-bawah gitu. Kalau bisa nilainya bagus semua. Ya. Oke, berarti praktik 25% berarti ya. 25% dari praktik. Sikap 10%. 5 berarti teorinya 65 ya. Oke, mungkin itu dulu. Oh ya, kita ada ini ya, ada persiapan lomba National Welding Competition atau kompetisi pengelasan nasional. Itu event yang diadakan tiap tahun. Itu terbuka untuk semua mahasiswa jurusan kita. Bisa mahasiswa welding, bisa mahasiswa mesin ya, walaupun belum masuk welding, bisa mahasiswa kapal, bisa mahasiswa pagi, bisa mahasiswa malam, itu dibolehkan. Supaya lebih mantap ikut lombanya, nanti kita buat jadi PBL untuk persiapan ya, persiapan lomba. Nah, itu dipersiapkan selama 1 semester. Kalau ada yang berminat, nanti daftar dulu ke link yang saya kasih. Nanti saya kasih link di grup, isi di situ. Kalau minat, isi di situ. Nanti akan diseleksi lagi. Jadi belum tentu masuk persiapan lomba itu ya, belum tentu masuk PBL-nya, tapi kita nanti seleksi lagi berdasarkan kemampuan dan sertifikat kalau ada. Oke, kalau nggak ada lagi, silakan isi absen yang akan saya kasih di chat Zoom. Saya kasih absen. Nah, itu silakan dibuka. Kalau sudah, nanti kita akhiri Zoom-nya. Sambil mengisi absen, mungkin ada lagi yang mau memberikan pendapat barangkali? Kalau request, atau mungkin ada ide, kalau sekarang di industri itu pakai welding yang bagaimana, atau yang tahu kan? Ya, jadi kita nanti pengelasannya ada SMAW ya, SMAW itu stick ya nama lainnya. Itu yang paling umum. Itu yang saya contohin tadi, yang video-video tadi itu pakai SMAW ya, pakai stick. Itu ciri khasnya, ya misalkan elektrodanya gini, elektroda misalnya, elektroda, terus dijepit ya pakai stang las. Nah, elektrodanya itu sekalian jadi filler metal gitu. Itu SMAW. Nah, proses lainnya ada yang FCAW atau GMAW, itu elektrodanya bentuknya kawat. Jadi nanti kawatnya. Halo? Siapa tadi? Ismail bukan? Halo? Enggak? Oke. Jadi yang GMAW, Kalau FCAW. yang di bawah air itu Pak? Kalau yang di bawah air itu apa? Ismail Pak? Oh ya, yang di bawah air itu kan ini ya, submerge gitu ya, underwater kan? Iya benar. Itu khusus lagi itu nanti. Itu yang paling mahal itu tuh nanti. Kapan kita belajar Pak? Enggak kayaknya. Enggak bisa teori. gitu. Teori. Tapi kemarin ada ya dari HMM itu mengundang praktisi yang itu, yang submerge itu, yang underwater. Nah, nanti kan kalian juga masuk ke HMM kan, kalau mau
bikin itu lagi, bikin kayak pemateri dari praktisi industri yang mengerjakan itu, bisa ajukan aja sama AMM, nanti dibantu sama dosen kita carikan narasumbernya, nanti dia adakan kayak workshop atau sosialisasi atau mungkin webinar ya, bentuknya seperti apa itu lewat HMM aja. Kalau kuliah tamu saya belum bisa kayaknya karena jadwal kita agak padat. Nanti kalau mau itu silakan disampaikan ke HMM, diundang itu praktisi ahli itu, nah nanti bisa belajar dari beliau gitu ya. Itu memang bayarannya tinggi sekali ya, sepadan sama risikonya. Ya bayangin aja kita ngelas listrik di bawah air gitu. Jangan kan ngelas ya, kita ada air aja, terus kita di rumah bisa kesetrum kan. Nah itu gimana safety-nya? Safety-nya gimana? Peralatannya seperti apa? Itu pasti perlu dipelajari. Kalau tertarik itu bagus sekali ya. Itu ya. Terus ada nanti GTAW itu pakai tungsten, itu nanti 2 itu ya logamnya. Yang satu tungsten sebagai elektroda, satu aja lagi yang filler metalnya itu beda nanti. Itu yang bersih. Terus ada yang terakhir nanti kita pakai inspeksi visual. Memang inspeksi itu ada beberapa, tapi yang paling awal itu visual, pakai mata telanjang ya. Jadi kita ada las-lasannya, kita lihat itu defeknya ada apa aja. Nah itu kita pelajari nanti di akhir kuliah ini. Oke, ini ada 34 yang isi, ada lagi yang belum? Saya cek ya. Rahmat Dian, ada Rahmat Dian? Renaldi, Aditya, oke, Aditya, Yoga Burnama, Hari Winata Purba, Renaldo, Dewo Destianto, Alex Samuel Gultom, Rudi Kurniawan, Hendro Widayat, Fikri Ihsan Pratama, Muhammad Rafi Rasidin, Ari Angga Manalu, Ibnu Hayat, Rahmadi Pratama, Ismail, Komriatul Hanifah, Yohanes, Mama Hendi Irawan, Anjual Farano Sinaga. Saya depannya aja deh. Andinta, Nurul, Resi, Abdullah, Fahmi, Yohanes, Opnil, Edo Rizky, ini Ari Angga udah tadi ya? 2 kali berarti. Ari udah, Hasan, Firmansyah, Renaldi lagi isi, Rudi, Muhammad Hendi, Emwira. Ada lagi udah? Yang belum? Udah masuk semua ya? Kalau gitu saya tutup ya. Oke, kalau gitu saya akhiri perkuliahan sampai di sini. Nanti akan saya umumkan pembagian praktikumnya, siapa yang setengah kelas praktikum minggu depan, siapa yang setengah lagi di minggu besoknya. Tapi kalau ada kebetulan bentrok dengan shift kerja dan ingin dipindahkan ke setengah kelas yang lain, itu tolong dikabari di grup biar saya atur lagi grup ID-nya. Daftarnya. Oke, demikian saya tutup. Terima kasih. Pak, saya mau numpang tanya, Pak. Jadi kalau misalnya kan saya di kelompok 1, ternyata di kelompok 1 saya bentrok, jadi saya pindah tuh Pak kelompok 2. Ya. Jadi kan saya udah praktikum kelompok 2. Ternyata minggu depannya lagi saya nggak bisa kelompok 2 Pak. Bisa balik lagi nggak kelompok 1 gitu Pak? Oh kalau gitu saya nggak akan ubah. Saya nggak akan ubah ininya, nggak ubah kelompoknya. Tapi susulan kalau gitu sifatnya ya. Ada jadwal tetapnya. Tapi kalau pas minggu itu nggak bisa, biasanya minggu depannya itu kabari aja biar nanti diganti gitu. Numpang masuk ke ya, numpang masuk situ. Pokoknya diusahakan dapat jatah praktikum yang adil ya. Tapi kalau nggak dapat lagi, udah saya nggak bisa lagi. Oke, kalau gitu, ya sama-sama. Kalau gitu selesai ya. Saya akhiri kuliahnya sampai di sini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa praktikum ya. Ini saya asumsi tadi minggu depan udah bisa praktikum. Tapi kalau nggak bisa praktikum, nanti kita bicarakan lagi. Mungkin kita masih online dulu ya. Karena kan kita belum bisa tebak, kita belum tahu kondisi situasi COVID sekarang ya. Demikian, saya rasa cukup. Selamat bekerja kembali, yang kerja, selamat beristirahat, yang di rumah. Tetap jaga kesehatan, jaga prokes dimanapun Anda berada. Tetap semangat, semoga kuliahnya lancar sampai selesai, terutama semester ini. Dan kita bisa mendapatkan apa yang kita capai di perkuliahan ini. Demikian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.